sudah dijawab ya. Iya. Malam hari ini senang sekali Jeda Senja launching ini ada program baru bersama Makna Group ya. Udah grup kan Wak? Banyak banget ya? Ya, jadi di sebelah saya juga ada Jaka Perdana Wedding Organizer dan kita akan mulai ini program dengan nama Bincang Senja Tak Berjeda bersama Jaka Bermakna. Tepuk tangan. Ada 20 juta ya. Baik, malam hari ini sengaja saya hadirkan 2 WO rame. Kenapa saya bilang rame? Selain itu, selain orangnya yang rame, tapi juga jobnya rame juga mereka ya. Amin. Doa ya betul. Dan juga beberapa hari ini mereka ya bukan hanya mereka ya, beberapa WO pun tim talent supporting wedding itu istirahat juga. Ada kali 2-3 bulan ya. Dan kata-kata ini yang paling tunggu-tunggu teman-teman semua penikmat senja, apa itu? Tidak hanya mereka yang nunggu tapi saya juga. Itu adalah new normal wedding ya. Jadi boleh dong dari Makna, dari Jaka sekalian informasi juga ke penikmat senja. Sebenarnya new normal wedding itu beneran udah boleh berdasarkan apa gitu ya. Terus dari kedua WO ini kira-kira menanggapi new normal wedding itu seperti apa? Dari Pak Dona dulu boleh? Jangan pegang M. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari Makna Wedding Organizer. Ada kedengeran nggak ini? Iya. Oke, kalau dari Makna memang selama 3 bulan ini ada. Ini signal kurang oke. Pakai punya saya, Wak. Halo. Jadi kalau selama 3 bulan ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para pengantin dan mungkin juga para calon pengantin yang Kak, gimana sih Kak, kapan sih Kak acaranya ini bisa berlangsung gitu kan, terus standarisasinya seperti apa. Nah sebenarnya kalau dari gedung-gedung yang ada di Kota Palembang itu ya pengennya banyak sebenarnya, termasuk juga kami dan juga para tenan-tenan pernikahan gitu kan. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita juga sudah mendapatkan informasi dari selebaran dari wali kota. Sebenarnya untuk wilayah Kota Palembang itu sudah mulai bisa, jadi sudah mulai ada kelonggaran, hanya saja new normal gitu, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya itu kapasitas gedung 1000, ya artinya sekarang harus sudah dikurangi menjadi 50% sampai dengan 60% tamu undangan gitu. Dan lain-lain harus mengikuti standarisasi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sepertinya pakai face shield, kemudian juga pakai masker dan lain-lain gitu. Terus juga mungkin nanti untuk masalah teknisnya nanti bisa dijelaskan oleh Kak Jaka, itu yang terkait mengenai new normal gitu kali Kak ya. Kalau dari kami ya pada prinsipnya sekarang untuk akad, ayo kita masih bisa, tapi jangan lupa teman-teman untuk ini jangan nggak pakai wedding organizer. Iya, betul. Betul, malah sekarang sebenarnya dengan adanya new normal ini diharapkan bisa menggunakan wedding organizer, karena nanti batasan-batasannya itu nanti akan diarahkan oleh pihak wedding organizer. Nah mungkin kalau dari kami kurang lebih seperti itu. Silakan mungkin ke Pak Jaka. Sebenarnya sama sih. Selamat malam Pak ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk new normal sendiri itu sebenarnya kembali lagi ke peraturan pemerintahnya masing-masing. Dimana kebetulan juga kemarin udah baru balik dari salah satu kota, maksudnya yang transit ya, ke Lampung ya. Jadi di sana tuh udah ada beberapa wedding yang udah dilaksanakan, tapi tetap dengan peraturan pemerintah kota masing-masing. Misal, benar kata Kak Ona tadi yang tadinya tergantung kapasitas gedung. Gedung mungkin kapasitasnya 1000, jadi sekarang cuma 400. Tapi di sini kita udah tahu
sendiri paling apa ya istilahnya tuh sekarang bisa dipakai untuk 2 session. Kalau yang kemarin kan cuma 1 session kan, pada 1 session memang untuk Palembang sendiri, untuk Palembang sendiri itu belum terbiasa untuk wedding dengan 2 session atau misal 2 kali dalam satu waktu ya, satu acara ya. Tapi untuk di kayak di Jawa atau misal di Lampung, Jambi dan Bengkulu itu udah sering sekali. Jadi ada beberapa keunggulan juga dengan 2 session itu kalau misalnya kita kembali ke dunia normal. Yang pertama untuk membatasi jumlah undangan dan pengantin itu jauh bisa lebih mengenali tamu-tamu yang diundang. Lebih private ya bisa gitu. Suara saya dapat ya, nggak usah pakai mic ya. Dapat memang sudah besar kan suara bapaknya udah besar sekali. Nah jadi batas suara. Ya? Kalau misalnya untuk itu bisa lebih private, bisa lebih mengenal tamu-tamu undang yang benar-benar diundang gitu kan. Terus juga di normal sendiri itu kalau untuk sekarang sih banyak banget keuntungan ya sebenarnya ada ya. Keuntungannya tanpa istilahnya tanpa untuk apa ya maksudnya istilahnya tanpa harus berbahasa-basi lagi. Undangan itu yang kemarin undangan biasa kalau Palembang itu 1000 undangan sampai 2000 undangan, sekarang bisa 500 dan tamu-tamunya itu benar-benar bisa diperhatikan. Bisa lebih hemat lah kan? Ini bisa lebih hemat juga sebenarnya. Bisa lebih hemat juga, tapi tetap tergantung dari hotel atau gedungnya masing-masing. Oh iya, untuk beberapa hotel juga sekarang sudah mulai buka kembali ya, dengan ketentuan-ketentuan yang mengikuti perkara pemerintahan. Ya mungkin cuma itu dulu ya Mbak Buka ya. Oke, karena pertama sekali ya, jadi mohon maaf penikmat senja, memang egonya agak lebih tinggi ya. Tolong Pak Fadri turun tangan dong. Tolong bantu egonya agak diturunkan sedikit. Jadi Cak ini, wah banyak Palembang ya. Sebenarnya konsepnya ini tuh ngobrol santai ya teman-teman. Terutama mungkin di sini kan udah pada live. Makna WO Instagramnya live, Jaka Perdana juga Instagramnya live. Saya yakin juga banyak calon pengantin yang dari kemarin itu sudah mungkin ada ngeket istilah Palembang ya, pengen ke Mas Dona, pengen ke Pak Jaka, tapi karena ada pandemi ini jadi agak libur. Jangan takut, karena walaupun cuma nanya-nanya, silakan kita buka aja pertanyaannya yang ada di Makna, yang ada di Jaka Perdana atau yang ada di Instagram saya juga boleh. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit ya, new normal agak sedikit detail oleh Mas Jaka. Tapi kalau misalnya new normal lebih ke intimate ya, mungkin ya lebih ke intimate. Jadi sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh calon pengantin sekarang gitu ya. Misalnya nih baru dengar ini nih, perubahan dari wedding kita yang biasa ke new normal yang sekarang ini, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan gitu. Jadi 5 menit dari sekarang, ujian. Oke, new normal yang harus kita persiapkan itu sebenarnya hati dulu Mbak. Aku tidak punya. Jadi gini, kebanyakan orang itu ya, khususnya orang tua gitu, mereka kan sudah dengan standarisasi mereka sebelum-sebelumnya, wah undangan 500 undangan, terus 1000 undangan gitu kan, 2000 undangan. Nah kalau sekarang ya memang kita harus bisa membatasi itu gitu, kita harus legowo bahwa oh ternyata dengan gedung yang sebesar ini saya itu hanya bisa mengundang sekian loh. Artinya 50% sampai 60% itu kita harus persiapkan, karena gini, banyak orang yang nggak bisa nerima. Loh kok kenapa ya ini saya kan biasanya ngundang penuh gitu kan, orangnya banyak. Nah jadi itu dulu yang harus dipersiapkan, bahwasanya kita tidak bisa sama seperti sebelum-sebelumnya kayak gitu. Terus kalau yang lain-lain sih sebenarnya tinggal terkait dengan masalah undangan, kemudian juga ya pasti langsung berkoordinasi dengan pihak WO, karena nanti biasanya dari pihak WO itu ada standarisasi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Mulai dari kalau terkait vendor, mulai dari pakaiannya seperti apa, mengikuti dengan standarisasi new normal sekarang. Kemudian juga terkait undangan juga seperti yang disampaikan oleh Kak Jaka tadi, harus bisa kalau misalnya mau tetap dengan kapasitas yang lebih besar, artinya
mau tidak mau harus kita bagi dua undangannya. Mungkin prosesinya di bagian pertama, yang selebihnya tinggal datang, makan, salaman, kemudian pulang. Ya kurang lebih seperti itu sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Sisanya nanti ya karena sudah menggunakan WO, nanti biasanya WO sudah mengarahkan sih apa-apa yang harus dilakukan gitu. Enaknya gini ya, kalau misal sekarang untuk yang sekarang untuk new normal, masalah undangan tadi, undangan kalau undangannya sekarang itu agak berkurang sedikit, ada beberapa calon pengantin itu sekarang sudah nggak pakai kertas undangan lagi, jadi nggak butuh cetak undangan lagi. Kadang ada yang udah lewat WA aja, kadang juga lewat seperti aja deh. Oke, alhamdulillah kita kembali lagi ya. Baik, tadi sampai mana? Wajah Kak ngomongin. Udah ya? Sampai ke undangan ya, lanjut lagi ya, seru nih. Oke. Nah sebenarnya juga ada keuntungan juga untuk di masa new normal ini. Yang pertama pastinya keuntungan undangan. Ada beberapa juga calon pengantin sekarang itu yang pakai undangan lagi, maksudnya nggak pakai kertas undangan, tapi langsung langsung telepon juga bisa, mungkin langsung WA juga bisa. Tapi ada beberapa untuk misalnya untuk gedung sendiri, misalnya untuk gedung sendiri itu tergantung dengan standar gedung masing-masing, kembali ke standar gedung masing-masing. Ya contohnya misal kayak ada beberapa gedung yang hand sanitizer itu yang gedung sendiri yang siapin. Ada juga beberapa gedung itu yang menunggu WA-nya sendiri yang menyiapin hand sanitizer-nya. Jadi mungkin setiap WO itu punya protokol kesehatan plus masing-masing ya. Sudah ada yang pakemnya, tapi sama teman-teman WO ditambahin lagi biar tambah mantul ya. Oke, jadi balik ke pertanyaan, karena saya yakin ini kita live 3 Instagram secara langsung. Kita langsung pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama adalah, Kak mau tanya, jika mengadakan acara saat COVID ini, apakah ada aturan yang mengharuskan mendapatkan izin dari kantor polisi setempat? Mungkin ada yang mau jawab? Pak Dona ya? Oke. Kalau terkait izin keramaian, sebenarnya sebelum ada COVID juga harus ada izin keramaian. Jadi nggak harus nunggu COVID sebenarnya, sebelumnya juga. Kalau gedung ataupun hotel mau mengadakan sebuah kegiatan ataupun instansi manapun, itu memang wajib melakukan izin keramaian ke polsek setempat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi izin keramaian itu bukan karena ada COVID, enggak. Jadi memang harus ada izin keramaian gitu. Dan itu pun juga sudah bisa tuh sudah dilakukan oleh gedung masing-masing ya, dan hotel masing-masing, kecuali acara yang diadakan itu acaranya di rumah. Kalau di rumah memang kita butuh dulu lapor ke RT dulu pastinya, ke RT, dan Pak RT biasanya menyampaikan ke RW, begitu pun nanti seterusnya ke atasan. Sudah dengar ya, jadi tidak ada ulangi lagi. Karena saya di sini tuan rumah, penikmat senja, jadi saya akan membiarkan narasumber saya ini untuk biasa. Ya, oh ya benar. Terima kasih ya Mas Bobi Indra Wijaya. Jadi udah ada calonnya belum? Boleh? Kita ngopi dulu ya, silakan. Kopi ini namanya kopi. Kopi apa Mas namanya Mas? Kopi patah hati. Kopi patah hati ini justru harus diminum sama yang nggak mau patah hati. Ini obatnya. Contohnya saya. Sembuh maksudnya. Oke, sambil ngopi kita juga sambil bisa jawab pertanyaannya. Oh, cepet-cepet Pak ini berat. Ini boleh minum. Oh, boleh. Monggo. Alhamdulillah ya. Baik. Kita di counter ini caca kenal. Baik, Mas Bobi terima kasih ya, tadi pertanyaannya boleh untuk nanya lagi. Jangan terselak, ini pertanyaan kedua ini yang benar ya. Dan pasti semua penikmat senja pengen tahu. Kira-kira di saat pandemi seperti ini, harga WO turun apa naik? Nah, kita jawab siapa? Kita jawab siapa? Pak Jaka dulu. Tadi sudah Dona duluan. Adanya pertanyaannya guys. Oke, terima kasih. Itu dari siapa Mbak? Ini masih dari Bobi tadi. Oke, dari Mas Bobi udah, iya maksudnya udah ada calon ya.
Mas Bobi, kalau misal untuk harga WO sendiri, balik lagi kebijaksanaan WO masing-masing lah ya. Kalau untuk harga itu kebetulan sama sih Mas. Jadi kita tidak mengadakan penurunan harga. Tapi ya Telurnya turun juga. iya. Nanti kalau misal kita nurunin harga WO, berarti harga MC-nya bisa turun juga dong. Iya ya. Tapi kita akan berikan beberapa beberapa bonus mungkin ya, beberapa bonus yang kita kasih cuma-cuma untuk para calon pengantin, terutama mungkin karena di masa sekarang kita lagi menjaga kesehatan dan protokol kesehatan masing-masing, berarti kita harus siapkan dari WO-nya itu udah siap sarung tangan, sudah siap cuma masker, itu dari WO-nya semua yang siap. Pasti sama baik. Jadi kalau terkait promo, ya memang sampai dengan saat ini kita belum ada, sama aja sih dengan Kak Jaka juga. Tapi memang sebenarnya kita juga untuk masalah biaya, prinsipnya sebenarnya malah lebih meningkat gitu. Teman-teman yang memang bekerja pada saat masa pandemi ini, ya pertama memang kita ada sedikit perbedaan terkait dengan ya fee kita juga gitu kan. Terus juga biaya kita misalnya harus mempersiapkan hand sanitizer, kemudian juga masker. Itu juga kalau misalnya pengantin itu tidak menyiapkan, ya mau tidak mau kan balik lagi ke WO kan. Itu karena acara itu salah sedikit ya tetap yang menjadi patokan kan itu kan WO, kelancaran atau lancar atau tidak acara itu kurang lebih seperti itu sih. Iya. Jadi penikmat senja, harga sebenarnya bukan masalah, asal hasilnya. Betul tidak? Tentu kita nonton dulu. Yang penting ketemu dulu Iya. sebenarnya. Nah betul, jadi sebenarnya kayak gini, kalau saya baca dari mata dua WO ini, ketemu dulu, harga itu bisa diatur ya. Baik, dan ini ada kayaknya kompakan ini dari Priscilia Anna dari Instagramnya Jaka Perdana Wedding Organizer, dan juga dari Instagramnya Magna. Pertanyaannya sama, adalah new normal ini bisa dimulai tanggal berapa Kak? Nah, saya dua kok Instagram ini sudah ada pertanyaan yang sama. Sudah mulai panas Ya, ya. sudah mulai panas. Tolong nggak apa-apa kalau mau tanya ya, atau Kak saya belum dapat jawabannya. Nah, sorry. Silakan Pak Dona. Apa tadi? Kapan bisa mulainya? Tanggal berapa? Sebenarnya gini teman-teman, kalau untuk kapan harus mulai, kalau dari edaran wali kota ya ini saya bacakan nggak apa-apa ya. Nah, ini kita dapat edaran dari wali kota Palembang itu terkait dengan penegakan disiplin protokol kesehatan menuju masyarakat yang produktif. Jadi nomor surat nomor 38 SE Dinkes 2020. Nih sebenarnya kalau dari sini sih sudah menjelaskan sih ya. Jadi ada di poin keempat ini terkait dengan seluruh penyelenggara acara pernikahan, keagamaan, budaya, konser, acara olahraga. Jadi pada intinya seperti ini. Sebelum menyelenggarakan kegiatan itu wajib memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, itu sudah tuh standar ya. Kemudian menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi panitia penyelenggara dan tamu pengunjung acara dan lain-lain. Oke. Terus membatasi jumlah tamu atau pengunjung acara sesuai dengan kapasitas ruangan untuk dapat menerapkan jaga jarak aman atau physical distancing. Kemudian menggunakan selotip area untuk meningkatkan jaga jarak, menyediakan sarana cuci tangan, kemudian mengutamakan kegiatan acara untuk dilakukan dan dapat dibicarakan secara langsung gitu. Nah, jadi kalau secara aturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dikeluarkan itu sebenarnya pada prinsipnya bisa dijalankan. Hanya saja kan gini sebenarnya, gedung-gedung itu ini kan kita kan acara dari bulan Februari, Maret, April itu kan memang kita kosong gitu. Nah, klien-klien yang di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nah ini kan udah mundur semua nih Mbak Puka. Jadi dari mungkin yang Agustus, kemudian atau mungkin yang April, Mei, Juni, Juli sudah mundur sampai ke Desember. Jadi
kalaupun seandainya mau dilaksanakan, siapa pengantinnya sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka ini kalau dari pihak gedung sebenarnya kalau mau melaksanakan juga bisa, udah bisa, karena kan terbukti mereka sudah melakukan simulasi gitu kan, simulasi wedding di beberapa gedung gitu. Nah artinya sebenarnya kesiapan dari pihak gedung juga sudah aman. Tapi siapa pengantinnya gitu? Karena pengantinnya juga kan sudah mundur ke bulan Desember, Januari 2021. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Toh kalau seandainya nanti ada yang mau pesan mungkin di bulan September, ya syukur-syukur ya sudah bisa gitu. Karena corona mungkin sudah tidak seperti sekarang. Gitu. Sudah ada Protokolnya. mungkin dari Mbak Jaka, silakan. Balik lagi sebenarnya kembali ke pemangku hajat masing-masing. Jadi ketakutan terbesar sekarang oleh beberapa pemangku hajat itu takutnya kira-kira kalau diadakannya di bulan Juli atau Agustus ataupun juga di September, tamu yang akan datang itu berapa banyak? Ketakutan itu beberapa ketakutan dari pemangku hajat. Tapi kalau kita sendiri lah ya, setelah kita memberikan simulasi wedding atau memberikan protokol kesehatan yang baik atau pengarahan protokol kesehatan yang baik, insya Allah untuk para tamu pun juga bakalan bisa mengerti. Apalagi sekarang beberapa hotel dan beberapa gedung itu sudah memberikan pengumuman atau pengumuman peraturan itu yang memang tamu bisa datang itu sesuai dengan kapasitas gedung dan separuh dari kapasitas gedung. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, makanya ini adalah fungsi banget WO ya. Jadi pada saat pandemi ini agar kita lebih terarah, sebaiknya teman-teman minta bantu sama wedding organizer ya. Mau siapapun minta bantulah dengan wedding organizer karena mereka lah yang lebih mengerti dan tahu ya. Oh iya baik. Oh baik sekali malam hari ini. Ini apa Mas? Otak. Oh, oke. Boleh sambil dicemilin ya Mas ya. Oke. Pokoknya di sini bebas. Mau kopi ada, mau otak-otak ada. Ya. Dari mana nih? Iya dari otak-otak oh ini pokoknya ya. Iya. Pokoknya aku juga punya hati lah. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau nanya kapan, ini dulunya dari teman-teman WO, intinya ajak mereka untuk ke tempat yang mungkin dipilih ya. Udah mungkin cluenya karena kemarin kan banyak mundur dan ini kan sudah bisa new normal. Buruan telepon mereka berdua karena sudah dipastikan gedung-gedung akan mulai ramai tanggal-tanggalnya maksudnya ya. Oke. Saya Oke, pertanyaan berikutnya itu terima kasih ya dari Priscilia Ana dan Heni tadi dari Instagramnya Makna. Oke, mantap. Oke, ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari saya ya. Ini kan biasanya rame nih, padat nih. Saya tahu banget karena udah beberapa kali ketemu dan tabrakan jadwalnya Bapak berdua ini ya, selalu kalau saya. Kira-kira selama kemarin istirahat, kita agak santai dulu dari new normal ya, juga obrolan santai. Apa sih yang dilakukan bapak-bapak? Saya mau lihat kreativitasnya, ya kan? Akad dulu aja, ada hashtag akad dulu aja itu kan baru-baru ini. Kalau kemarin kan kita mesti stay at home. Bapak, ngapain? Saya. Serah. Sweet. Jadi tahu benar buka ya. Jadi teman-teman karena 3 bulan mungkin sudah sampai sekarang pas masuk ke bulan keempat, bulan kelimanya alhamdulillah sudah mulai ada akad ya. Nah jadi selama 3 bulan itu ya emang otak-otak juga sih. Satu dari pihak admin juga ngurusin terkait konsumen-konsumen yang mundur gitu kan. Koordinasi dengan beberapa vendor-vendor bahwa ini acaranya mundur. Tapi untuk mengisi kekosongan itu khususnya kepada kami selaku Magna Wedding, kalau dari kami memang membuat sub bisnis baru. Nah, jadi sebenarnya corona ini satu sisi juga membawa berkah, membawa bisnis. Kelihatan jiwa dagang mereka. Iya. Kalau dari Makna apa?
Ya, alhamdulillah kita kemarin membuat satu website lagi. Kalau kemarin kan kita membuat website paketpernikahan.co.id yang memang dikhususkan untuk seluruh konsumen-konsumen yang ingin melaksanakan pernikahan. Nah, yang satu lagi kita di Makna Store. Jadi Makna Store ini lebih ke penjualan hijab, kemudian pakaian, tapi sebenarnya lebih ke identika perempuan karena ini diurus langsung oleh istri saya. Iya. Oh ya, mereka berdua ini kamu udah nggak jomblo ya Pak ya? Tolong, ini ada nyonyahnya. Halo, Bapak ini saya bantu nanti cari. Oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah ya. Alhamdulillah sampai dengan sekarang dibantu juga dengan IG dari Makna Wedding dan juga teman-teman yang lain. Makna Store, maknastore.com itu alhamdulillah penjualannya setiap bulan itu ada peningkatan. Kurang lebih seperti itulah aktivitasnya. Sebenarnya sama ya, tapi beda di bisnis saya ya. Kalau misalnya kita lebih ke makanan ya. Nah, jadi tapi kalau misalnya untuk bibit kita sendiri itu lebih ke kita bikin kita bikin progres untuk paket ke depannya, apalagi sekarang kan terus untuk berbenah lah ya, pastinya berbenah kantor juga. Iya, apa yang bisa menghasilkan itu tetap kita. Iya ya. Jadi apa yang bisa menghasilkan itu tetap kita jangan sampai diam diri di rumah nggak ada kerjaan atau bisa diam diri di kantor juga nggak ada kerjaan. Iya, mencari solusi sendiri pasti. Jualannya aja apa aja boleh. Jualan, oke. Kalau jualan. Jadi gini, benar kata Kak Ona tadi, ini corona ini ada juga dampak positifnya untuk kita. Kita jauh lebih kreatif lagi dan beberapa bisa dibilang bisnis juga ya, bisnis kecil-kecilan. Ya, bisa di bisnis kecil-kecilan, kita juga cake lah bisa bilang. Tapi cake-nya cake Palembang, khusus Palembang. Kita bilang juga cake zaman lawas lah. Di situ ada beberapa. Nah, dulunya kan. Dan ini kemarin kita pikir, kita belum mikirin juga untuk pada saat acara pernikahan, baik itu lamaran, akad ataupun resepsi, kadang-kadang orang tuanya lupa untuk pesan bangsa, maksudnya bangsa atau kue yang mesti dibawa untuk calon mertua atau misalnya kue yang dibawa untuk besannya itu. Jadi kita menyiapin paket seperti itu untuk cake-cake-nya. Oh pinter. Tepuk tangan untuk Jaka Perdana. Sekali jalan. Sebenarnya memang benar galau. Ini Makna Store. Ini paket kue-kuean untuk balesan. Ya, jadi memang selama pandemi harus kreatif. Ya, setelah selesai mungkin kita harus survive terhadap pandemi ini, tapi perekonomian juga tetap harus jalan ya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi dari Makna. Apa yang membedakan new normal? Mungkin bukan membedakan kali ya. Apa yang harus dipersiapkan apabila ingin new normalnya di rumah? Nah, kan mungkin mindsetnya kan di gedung, ya, yo di hotel. Nah, kalau di rumah cak mana kak new normalnya? Tolong dijawab. Oke, new normal di rumah sebenarnya hampir sama dengan di gedung. Yang bedanya tempat ya, pasti itu beda tempat. Dan untuk protokol kesehatan hampir sama. Pertama pemeriksaan suhu badan, terus masker. Nah, untuk di rumah kita lebih ke sarung tangan kok. Jadi kita siapin untuk sarung tangan, walaupun di depan rumah kita tetap siapin untuk cuci tangan ataupun hand sanitizer. Terus untuk izin, nah ini kembali lagi ke izin tadi. Kalau di rumah kita butuh izin keramaian itu mau diurus di RT dan RW setempat terlebih dahulu. Ya biar untuk RT untuk izin ke kepolisian kita bisa minta bantuan untuk RT dan RW. Mungkin Pak Ona ada yang mau tambahin? Kalau untuk di rumah sama sih sebenarnya, prinsipnya sama. Tetap harus mengikuti standar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kalau standar kesehatan itu kan kayak di facial itu memang harus gitu. Terus dari pihak, karena kita ini kan ada beberapa ini ya, ada beberapa pekerja di situ ya, dari pihak WO, kemudian dari pihak ada fotografer, ada mama, ada papa, ada juga pengantin. Nah itu diusahakan sebisa mungkin dari awal itu kita sudah melakukan pengecekan suhu gitu. Jangan hanya dari misalnya pihak WO hanya mengecek suhu di tamu saja gitu. Jadi seluruh vendor yang terkait juga harus juga siap gitu. Nah siapa yang mengingatkan? Ya itu tadi dari pihak WO yang memang harus mempersiapkan.
Nah juga terkait izin. Nah ini yang terkadang lupa oleh pihak keluarga. Kalau izin ini jangan nggak izin dengan Pak RT setempat. Kalau